कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Logajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita jumpa lagi bersama Padepokan Logajaya. Bahwasannya dalam bulan suci Ramadan ini dilansir dari NASA ya, akan ada gerhana kembar ya. Gerhana kembar atau 2 kali saat bulan Ramadan ini akan ada gerhana. Dan salah satu tanda-tanda kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sangkenasi Satrio Piningit ini juga akan ada gerhana di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Ini ya. Sehingga apa? Sehingga secara ilmiahnya itu NASA sudah memprediksi, sudah menemukan titik-titik di mana nanti akan terjadinya gerhana 2 kali di bulan Ramadan ini. Ini juga salah satu fenomena langka katanya, kata NASA ya. Ini dilansir dari NASA. Sehingga sangat kemungkinan bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bisa kemungkinan bulan terakhir yang artinya bulan terakhir itu bulan di mana Satropin itu terpingit. Jadi untuk bulan kedepannya itu udah muncul kemungkinan ya, atau bulan Ramadan tahun depannya itu udah muncul. Nah itulah ya, sehingga pada banyak orang yang meyakini, banyak orang yang sangat mempercayai di tahun 2025 inilah beliau itu muncul. Kalau memang gerhana itu benar-benar muncul, benar-benar terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh NASA. Dan saya juga pernah membaca, kalau sangat salah itu juga nanti akan ada gerhana di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Itu adalah salah satu bukti dan tanda besar atas kemunculannya daripada Sangkinasi Satrio Piningit itu tersendiri. Sangat luar biasa ini ya. Bahkan zaman pembersihan seperti ini juga sangat terus berlangsung, saudara-saudara. Jadi semakin banyak orang zolim ini ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membersihkan tempat-tempat yang dimana banyak kemaksiatan. Alam itu tentunya ya. Kemaksiatan itu nggak harus mabok, minum, judi ya, tempat-tempat prostitusi itu tidak seperti itu. Kezoliman di zaman sekarang itu ya, banyak penipuan, banyak orang mengaku agama tetapi merusak agama itu. Banyak orang yang katanya membela rakyat tetapi justru malah rakyat sendiri yang mau dibunuh. Itu kezoliman juga. Jadi kezoliman di akhir zaman ini ya, sulit ya, karena banyak orang munafik. Orang munafik. Orang munafik itu sulit, itu musuh atau lawan atau kawan itu kita nggak tahu. Ya. Karena orang munafik itu kamuflasenya itu sangat luar biasa pandainya ya. Hari ini bilang A, 2 menit kemudian bilang B, itu orang munafik. Nah, di dalam kehidupan ini, di akhir zaman seperti ini, orang-orang munafik ini yang selalu dibersihkan oleh Allah. Sehingga tuh banyak bencana-bencana alam yang melanda kota-kota besar.
Itu kalau kita kaitan fenomena alam biasa, sampai kiamat pun kita tidak akan pernah sadar kalau kita memikirnya seperti itu. Padahal contoh-contoh lebih dahulu itu ada. Bagaimana kaum Nabi Lut ya, itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu sudah melampaui batas. Ya. Banyak sekali yang nabi-nabi udah jadi contoh. Di zaman sekarang ini, zaman di mana memang orang-orang saat membuat kezaliman ini selalu dibungkus dengan kebaikan seakan-akan. Ya. Makanya itu alam semesta ini selalu memberikan kejutan. Membersihkan di mana kezaliman-kezaliman itu. Tentunya itu doa-doa daripada orang yang teraniaya. Kemungkinan besar juga doa daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit, di mana Satrio Piningit itu berada, disitulah walaupun desanya itu luluh lantah, tetapi rumahnya Satrio Piningit ini pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di sekeliling SP ini sudah tidak bisa untuk dinasehati, tidak bisa untuk diarahkan ke jalan yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atau yang kita sebut itu adalah zaman pembersihan. Ya walaupun Satrio Piningit ini kesandung kesampar, tetapi kalau masalah bencana alam atau zaman pembersihan tidaklah mungkin Satrio Piningit itu dibersihkan ikut, tidak adalah mungkin. Pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Lut itu. Ya. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa melawan Firaun, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ditenggelamkan semua. Itu, ya. Jadi seperti itu, para sahabat semuanya. Untuk hal ini tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini dalam ramalan daripada Prabu Joyoboyo, kemunculannya ini memang ada tanda alam. Nah, dalam hal ini juga bahwasannya dari berita NASA, ya, NASA ini mengatakan kalau NASA itu kan secara ilmiahnya sudah banyak yang terbukti lah ya. NASA itu secara ilmiahnya itu banyak terbukti. Di mana bulan suci Ramadan ini atau bulan ini ya akan ada gerhana 2 kali. Ini juga bisa dikatakan ini adalah berita yang bisa mengembirakan karena apa? Tanda kemunculan daripada Satrio Piningit ini semakin dekat. Ya, semakin dekat. Tapi ini untuk prediksi alam. Ya, zaman pembersihan seperti ini. Karena ini kan bersangkutan dengan alam. Jadi alam ini selalu membersihkan tempat-tempat di mana yang dikehendakinya. Di sini maksiat, di sini banyak orang munafik misalnya. Ya digulung. Jangan bilang itu fenomena. Jadi kita kalau itu bilang fenomena, kita tidak akan sadar diri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha segala-galanya. Ada apa sehingga alam ini selalu membersihkan kita, membersihkan desa-desa kita, membersihkan kota-kota kita. Itu. Ya. Apakah karena majunya zaman teknologi? Tidak juga. Ya. Karena banyaknya nih sungai-sungai nggak diaspal, jalan raya itu diaspal sehingga tidak ada penyerapan air. Zaman Nabi Lut itu seperti apa? Udah ada aspal belum? Tetapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki di mana satu kota harus tenggelam ya tenggelam. Jadi tidak bisa untuk dibantah seperti itu.
Karena kemunculan daripada satrio piningit ini juga bukan kehendak kita. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana memang umat manusia ini sudah banyak kedustaan, banyak kebohongan, banyak kesewenang-wenangan, banyak penipuan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap apa yang mereka janjikan sudah tidak ada lagi. Sehingga keputusasaan masyarakat, disitulah doa-doa orang yang teraniaya untuk memunculkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya seperti apa? Janji di mana Imam Al-Mahdi akan muncul. Janji di mana Imam Al-Mahdi akan memberikan kesejahteraan, memberikan suatu keadilan bagi kita semua, sesuai dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingkari janji. Tidak dengan kita, tidak sama. Kita janji, ternyata kita baik kepada orang lain, janji kepada orang lain, ada terselip untuk kepentingan diri sendiri. Setelah apa yang mereka capai tidak berhasil, dia akan meninggalkan rekan-rekannya. Dia akan mengacuhkan, bahkan seakan-akan tidak pernah bertemu atau tidak kenal. Karena memang bukan lillahi ta'ala. Dia punya kepentingan pribadi yang seakan-akan dibungkus untuk perjuangan. Tapi ketika digoyang sedikit sama Allah, diuji sedikit sama Allah, semuanya terhampar, hampa kehidupannya. Itu. Kalau segala sesuatunya bukan lillahi ta'ala, dia tidak akan tahan lama. Tetapi kalau memang benar-benar semua karena lillahi ta'ala, untuk mengajak orang-orang supaya lebih baik di akhir zaman seperti ini, untuk memberikan wejangan-wejangannya, untuk memberikan nasihat-nasihatnya, tapi itu benar-benar lillahi ta'ala. Jangankan pembulian, godaan apapun, cobaan sebesar apapun, pasti akan dilewati oleh mereka yang tulus untuk berjuang lillahi ta'ala. Karena apa? Sebagaimana para nabi yang bagaimana sengsaranya, bagaimana menderitanya, tetapi lillahi ta'ala, ya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Itulah. Kalau memang lillahi ta'ala, saya rasa itu tidak akan pernah bosan, saya rasa itu tidak akan pernah lelah. Walaupun bulian, cacian, makian selalu menghampiri. Ya, terus pasti akan semangat dalam memberikan wejangannya, mengajak orang-orang supaya lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Entah itu pejabat, rakyat, orang beragama, orang yang tidak beragama. Kalau mempunyai kolbu yang baik, kalau mempunyai hati yang baik, itu pasti tidak akan melakukan sesuatu yang zalim. Itu ya. Jadi saya rasa zaman pembersihan ini selalu berlangsung, bahkan suatu saat juga bisa ada alam yang lebih besar yang tiba-tiba mengejutkan kita. Ya. Jadi sekarang untuk gempa bumi, banjir bandang, angin, ya, longsor itu terus terjadi. Ya, mudah-mudahan yang di situ ikut terdampak zaman pembersihan, ya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada apa dengan dirinya? Apa yang kita lakukan terhadap alam ini? Kan seperti itu ya. Mohon untuk dimaafkan. Terus semangat para sahabat semuanya ya. Jangan sampai lelah, jangan sampai menyerah dalam kita berbuat baik. Ya,
khususnya untuk diri kita sendiri lah, umumnya untuk kedua orang lain. Kalau terhadap diri kita sendiri udah bisa berbuat baik, ya belajar untuk kepada orang lain ya. Terima kasih, mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.